Oke, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Nana. Sebelum kita mulai pelajaran, langsung saja kita baca doa. Sebelum belajar, kita suruh ketua kelas untuk maju ke depan. Ya, silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Ya, sudah Nana. Oke, selanjutnya saya akan absensi dulu. Terlebih dahulu anak-anak, ada kira-kira yang tidak hadir? Ada, siapa itu? Fahri, kenapa Fahri? Sakit. Oke, mudah-mudahan Fahri lekas sembuh sehingga bisa bergabung dengan kita untuk belajar. Ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai, maka kita akan memupuk rasa cinta kita kepada negara kita. Itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, siapa yang maju ke depan? Siapa semalam dari sini ya? Oh ya, ayo di sini ya, dua orang. Ayo. Indonesia lahir, tanahku alamku, di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia, Indonesia yang merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, anak-anak, kita akan lanjut ke kesepakatan kelas agar kelas kita pembelajarannya lebih kondusif. Nah, kesepakatan kelas itu kalian buat ada berapa poin? Tapi saya di sini cukup 5 poin aja. Nah, apa aja kira yang kita buat untuk kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas. Nah, 1. Yang pertama, biasanya apa kita buat? Tidak boleh datang terlambat. Setuju nggak ini? Setuju. Tidak datang terlambat. 1. Yang kedua, apa yang kedua? Tidak membuang sampah Sembarangan. Setuju? Setuju. Tidak membuang sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Oke, 3. Siapa kira-kira yang bisa buat dari kalian? Ada? Jangan tidur di dalam kelas. Itu juga. Ada yang sering tidur? Ya. Tidak boleh datang terlambat. Setuju nggak ini? Setuju. Tidak datang terlambat. 1. Yang kedua,
Apa yang kedua? Tidak membuang sampah Sembarangan. Setuju? Setuju. Tidak membuang sampah sembarangan. Selalu melaksanakan piket pulang. Setuju? Setuju? Setuju. Selalu piket pulang. Oke anak, kita nampaknya kurang semangat ini ya. Kita mengambil semangat kita itu supaya dalam belajar kita semakin senang, gembira. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya sederhana, perhatikan Bapak. Dulunya, saya bilang tepuk 1, tepuk 2, ya. Kalau tepuk 3, kalau tepuk 4, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 3. Oke, mantap. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, maukah Bapak akan bertanya dulu sebagai pertanyaan pengantin. Nah, siapa di sini yang ingat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab itu jumlahnya berapa? Dan apa nama kitabnya? Ayo beri tangan. Oke, Karin. Kitab yang diturunkan Allah ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan buat Karin. Selanjutnya saya tanya lagi, dari keempat kitab itu siapa yang bisa menyebutkan masing-masing nama nabi yang memegangnya? Ayo. Oke. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, betul, lanjut. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Masya Allah, lanjut. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Selanjutnya, peserta didik dapat membuat infografis timeline diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit dari materi kita. Selanjutnya nanti kalian sendiri akan berdiskusi agar bisa menentukan masalah-masalah, karena ada proyek yang bakal kita buat nanti, yaitu infografis timeline. Nah, di sini ada bahasan kita itu yang pertama ada pengertian kitab-kitab Allah. Ada macam-macam kitab Allah, dalil naklinya, hikmahnya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dan macam-macam kitab Allah tersebut. Maka kali ini kita akan belajar yang lebih detail lagi. Di mana kitab itu diturunkan, kepada nabi siapa, apa isi kandungan di dalam kitab-kitab tersebut, dan selanjutnya ada hikmah yang terkandung dalamnya. Nanti setelah itu kita akan membuat suatu proyek. Nanti saya kasih kalian anak-anak kertas karton. Setelah itu kalianlah yang membuatnya. Nah, tapi sebelumnya perhatikan dulu ke depan. Di sini Bapak akan menjelaskan apa saja nanti proyek yang akan kalian buat. Nanti Bapak akan membagi kepada 3 kelompok. Kepada 3 kelompok yang tidak Bapak masukkan nanti itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu minggu depan kita bahas. Al-Quran itu hikmahnya akan kita bahas minggu depan. Tapi di sini Bapak akan membawa tentang Zabur, Taurat, dan Injil sebagai pembahasan kita, sehingga nanti Bapak bagi kepada kelompok visual mungkin Zabur, kepada auditori kitab Taurat, dan kinestetik itu kepada kitab Injil. Seperti itu. Nah, adapun contoh dari timeline-nya yang akan kalian buat seperti ini. Nanti ada di sini misalnya Zabur, tapi diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman petunjuk bagi umatnya. Di sini ada kitab dari Nabi Musa, yang kitab Taurat. Nah, di situ nanti kalian buat secantik mungkin dengan warna-warna yang luar biasa, sehingga bisa menampilkan gambar atau poster yang layak dilihat, yang enak dilihat. Nah, itu nanti baru saya bagikan kelompoknya. Nah, selanjutnya nanti ada sebagian kelompok juga menjelaskan. Contohnya seperti ini.
Kitab Taurat kepada Musa diturunkan kepada Musa sebagai pedoman, petunjuk, terus firman Allah dan sebagainya. Ada sebagian nanti yang saya buat seperti itu, sehingga nanti pas maju ke depan ada presentasi yang akan kalian laksanakan ke depannya. Saya harap dengan adanya kelompok ini, proyek yang kita buat hari ini itu bisa menghasilkan satu ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga dengan kita melihat, menulis, kita langsung bisa menghafal apa yang sudah kita buat pada hari ini. Oke, Bapak akan membagikan kalian dulu kelompok. Bapak akan membagi kelompok kepada 3 pembagian. Ada kelompok visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Untuk itu, yang sebelah sini Bapak buat sebagai kelompok visual. Ingat, sebagai kelompok visual. Yang sebelah sini sebagai kelompok auditori, dan sebelah sini sebagai kelompok kinestetik. Oke? Diingat semuanya. Di sini apa namanya? Visual. Ini Auditori. kinestetik. Ya. Oke. Oke anak-anak, masing-masing kelompok kalian mengerjakan timeline yang sudah ditentukan oleh saya tadi. Secantik mungkin buatnya, bekerja sama, kompak dalam pembuatannya. Oke? Bisa? Ini setelah itu harus sholat kemarin. Oke.
maka kita akan mempresentasikan ke depan. Untuk kali ini saya mintakan kayaknya 3 orang lah. Ibu Sulman kan 2 kan. Untuk kali ini 3 orang yang ke depan untuk membacakan hasil dari presentasinya. Ya, sebutkan nama temannya dan sebutkan nama kelompoknya. Selanjutnya jelaskan infografis timeline apa yang kalian buat dan pengerjaannya. Oke, kira-kira siapa yang mau maju duluan? Ada atau saya yang tentukan? Oh, saya tentukan. Oke. Kalau gitu yang pertama kali maju saya suruh kelompok auditori. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok auditori silakan maju. Ayo semuanya. Oke, anak-anak, kita lihat kelompok auditori akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kerja keras mereka, yaitu sebuah proyek sangat indah dilihat ya. Oke, kita berikan kesempatan untuk kelompok auditori mempresentasikan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kitab Zabur dan Injil. Kenalkan, nama saya Fir. Nama saya Yafli. Nama saya Jilin Mas Mirza. Dan teman saya bernama Syahrina Lubis dan Salsa. Iya. Ayo. Ingat sama-sama berarti. Ayo lanjut. Kami kali ini akan menjelaskan kitab Zabur. Kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya pada abad ke-10 sebelum Masehi dan petunjuk bagi Bani Israel pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yo, tepuk tangan semuanya. Luar biasa ya. Nah, menurut kalian bagaimana hasil kerja mereka ini? Bagus. Dari segi warna, cantik, desainnya, kira-kira apa yang kurang? Ada yang kurang? Tidak ada? Masya Allah. Ayo, dipersilakan duduk untuk kelompok auditori. Oke, nah tadi kelompok auditori sudah mempresentasikan hasil proyeknya, hasil kerjaannya. Saya selanjutnya langsung saya panggil kelompok kinestetik untuk maju ke depan. 3 orang. Ya. Oke, silakan dipresentasikan. Silakan berikan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kitab Allah. Iya. Perkenalkan, nama saya Askan Genji Prabowo. Dan perkenalkan nama saya Tulihat. Ya. Perkenalkan, nama saya Fazila Sarafania. Dan 2 teman kami, Muhammad Ahmad dan Naira Sabrina. Iya. Lanjut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat pertama kali diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi dan bahasa kitab Taurat adalah Ibrani. Sekarang saya panggilkan dari kelompok visual untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Ada teman barunya nih. Ayo, lanjut nah. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Malin. Dan nama saya Dr. Persinaga. Iya. Saya perkenalkan, nama saya Rewana Harusi. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, Iya. yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4, yaitu 1 Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, sebagai pedoman kaum Nabi Daud alaihissalam. Disebut juga Mazmur. Mereka sudah sangat cantik membuatnya dan mewarnai warna-warni. Kira-kira ada nggak di sini kekurangannya dari kita semua? Ada? Bagus? Mantap? Alhamdulillah anak-anak, Bapak sangat senang untuk belajar hari ini. Kalian sangat semangat dalam mengerjakan proyek yang saya berikan dalam membuat infografis timeline. Kalian sangat semangat. Saya lihat ada warna-warna. Terus pekerjaan kalian pun fokus, saya perhatikan juga tulisannya cantik, saya perhatikan lagi di sini tempat-tempatnya juga rapi gitu. Nah itu dari saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kita tepuk tangan sama-sama dulu. Nah, itu penilaian
penilaian dari saya tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada proyek yang kalian kerjakan. Nah, saya ingin sekali kalian jujur. Setiap kelompok itu pasti ada kelebihan, ada kelemahannya. Kalau kelebihannya saya lihat banyak itu. Nah, saya di sini pengen satu aja. Apa kira-kira kelemahan yang ada di kelompok kalian masing-masing? Yang itu kalian sadari dan itu bisa motivasi untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, saya mulai dari kelompok visual. Apa kira-kira kelemahan dari diskusi kelompoknya tadi? Berdiri. Kendala kami dalam diskusi kelompok yaitu kurang fokus, Pak. Kurang fokus ya? Oke. Berarti sekali lagi nanti bisa lebih difokuskan lagi dalam membuat proyeknya atau diskusinya. Nah, kalau untuk kelompok auditori, kira-kira apa kelemahannya? Ya. Ada kesalahan dengan warna. Oh, kesalahan dalam pemilihan warna. Oh, kesalahan pemilihan warna ya. Berarti mau dicari lagi warna yang sesuai ya untuk kedepannya. Oke. Kalau untuk estetik, kira-kira apa? Salah di penempatan nama-nama kitabnya. Oh iya, salah di penempatan nama kitabnya. Berarti sudah benar ya tadi ya. Oke, terima kasih. Luar biasa proyek kita pada kali ini. Saya apresiasi. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya saya akan mengevaluasi kalian sebagai kesimpulan pada kali ini sebelum evaluasi bahwasanya pembelajaran yang kita kerjakan hari ini adalah bagaimana kalian bisa menyusun sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan urutannya dari beriman kepada kitab Allah. Karena kitab yang 4 ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, dan yang kita yakini saat ini adalah Al-Quran. Itulah yang saat ini kita pegang, bahwasanya Al-Quran kitab terakhir, kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada kita. Maka saya suruh kalian buat seperti ini agar kalian bisa langsung dengan mengerjakan proyek itu kalian bisa menghafal urutan-urutannya dan menghafal di mana sejarah historinya. Saya akan mengevaluasi kalian. Saya akan membagikan kertas kepada kalian dan masing-masing dari kalian berdiskusi untuk menjawab dan evaluasi yang saya buat. Ya. Evaluasi yang saya buat. Nah, kertas saya mau berikan tadi adalah sebagai evaluasi kepada kalian. Sebatas mana kalian bisa mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, evaluasi itu adalah nilai nantinya yang kita tambahkan ke dalam penilaian kita. Oke, silakan ditulis tentang evaluasinya.
hasil evaluasi pembelajaran kita pada hari ini akan Bapak nilai nanti dan akan Bapak berikan per kelompok. Tentunya sangat bagus pasti penilaiannya karena kalian bekerja itu sangat luar biasa, kompak, fokus. Nah, oke anak-anak, saya mau refleksi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Saya perhatikan dari awal kita masuk sampai kita dalam pembelajaran, kalian sangat luar biasa dalam mengerjakan proyek tersebut. Adapun infografis timeline yang kita buat ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi saya juga pribadi sebagai guru bisa menilai kalian dengan mudah dalam mengetahui sebatas mana kalian itu sebagai peserta didik bisa apa yang Bapak ajarkan tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, saya perhatikan tadi ada 3 kendala yang saya dapatkan. Yang pertama tadi ada sebagian kelompok yang kurang fokus. Yang kedua ada yang salah dalam pemilihan warna, tapi itu tidak masalah karena warna itu relatif ya, ada yang suka, ada yang tidak. Ada juga yang masalah penempatan. Nah, masalah penempatan ini juga tidak boleh salah karena turunnya kitab Allah itu beralur dia. Jadi tentunya kalau misalnya kita salah dalam penempatannya nanti bisa fatal akibatnya dalam historinya, sejarahnya. Itulah 3 kendala yang saya dapatkan. Selain itu semuanya kita sudah menerapkan pembelajaran yang baik, berdiferensiasi, kita berdemonstrasi, berdiskusi dan sama-sama kompak. Oke, sama-sama kita tepuk tangan semuanya. Oke, saya sudahi. Kita sampai jumpa lagi kita di minggu selanjutnya dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Saya pribadi meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan dalam mengajarkan ilmu kepada kalian. Sama-sama kita ucapkan takbir 3 kali. Ya, 1, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.